Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Selamat pagi kepada seluruh anak-anakku SMP Islam Terpadu Al-Qaunitah. Semoga kita selalu dalam dilindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan rahmat serta inayahnya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kepada anak-anakku SMP Islam Terpadu Al-Qaunitah, sekarang siapkanlah buku tulis kalian dalam untuk mencatat, karena mata pelajaran Ustadz yaitu tentang hadis ini tidak ada bukunya, jadi kalian harus mencatat di dalam buku ya. Sekali lagi, siapkan buku dan pulpennya atau pensilnya dan sebagainya, karena nanti akan Ustadz periksa apa catatan yang telah kalian catat. Baik, di sini Ustadz akan memberikan tentang mata pelajaran hadis. Nah, dalam ilmu hadis ini kita harus mengetahui apa itu hadis. Ya, hadis secara dalam bahasa, dalam pengertiannya, hadis dalam bahasa adalah sesuatu yang baru atau berita. Ya, jadi hadis kalau dalam bahasa Arab itu adalah ucapan, perkataan. Nah, perkataan yang baru atau suatu berita. Seperti kita mendengar ada berita. Contohnya mungkin dalam keadaan seperti ini kita mendengar ada berita COVID-19. Nah, itu adalah secara bahasa hadis, ucapan, perkataan dan sebagaimananya pun. Ya, karena COVID-19 adalah virus yang baru dan berita yang baru. Nah, jadi hadis adalah seperti itu. Nah, terus para ulama hadis memberikan pengertian secara istilah. Jadi hadis secara istilah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW, serta penjelasan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu adalah makna hadis secara keseluruhan. Jadi nanti kalau Ustadz bertanya apa itu arti hadis dalam bahasa, dalam istilah, sekali lagi, hadis dalam bahasa adalah sesuatu yang baru atau berita, sedangkan hadis secara istilah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan, serta penjelasan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Contohnya seperti apa? Kalau perkataan itu seperti kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Itu adalah perkataan. Kalau perbuatan Nabi Muhammad SAW, mungkin para sahabat melihat bagaimana cara Nabi Muhammad SAW itu sholat. Nah, itu adalah perbuatan. Nah, akhirnya para sahabat dia membuat definisi hadis tentang bagaimana caranya sholat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah hadis perbuatan. Dan ketetapan, persetujuan Nabi Muhammad serta penjelasan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ketetapan, ya seperti contohnya ketika itu ada seorang sahabat, dia itu buta, dia melakukan jual beli. Ya, dia berdagang tapi dia adalah orang yang buta. Terus para sahabat bertanya, apakah boleh kita membeli di sana? Nah, Nabi Muhammad mensetujui, ya boleh, ya tidak ada larangan, tidak ada hukum. Nah, itu adalah ketetapan. Nah, tidak melalui perkataan, tidak melalui perbuatan, serta penjelasan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, bagaimana sifat beliau, bagaimana akhlaknya, ya diungkapkan oleh para sahabat atau istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Itu adalah salah satu contoh pengertian dalam hadis. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis hadis. Ya, ingat, ini adalah jenis-jenis hadis. Jenis-jenis hadis itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah hadis qauliyah. Mungkin kurang terlihat. Hadis qauliyah adalah hadis yang didasarkan atas segala ucapan Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi
apa yang diucapkan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu adalah namanya hadis qauliyah, ya jenisnya. Jadi nanti kalau ada hadis, nanti kita belajar hadis dan sebagainya, ucapan itu disebut dengan hadis qauliyah, hadis yang didasarkan atas segala ucapan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah ini adalah hadis yang didasarkan atas segala perbuatan Nabi Muhammad SAW. Contoh, yaitu bagaimana cara Nabi Muhammad SAW berwudu, bagaimana cara Nabi Muhammad itu sholat, bagaimana ketika beliau naik haji dan lain-lain. Nah, itu adalah perbuatan-perbuatan Rasulullah. Jadi para sahabat itu melihat, dia mencatat dan sebagainya. Oh, wudunya seperti ini, oh sholatnya seperti ini, dan perbuatan hadisnya juga sama seperti ini. Nah, itu adalah contoh hadis fi'liyah atau perbuatan, ya, didasarkan atas segala perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, jenis hadis yang ketiga adalah hadis takririyah. Nah, takririyah yaitu hadis yang disandarkan atas persetujuan Nabi Muhammad SAW, ya, persetujuan itu ketetapan Nabi Muhammad SAW. Ya, contoh seperti yang tadi Ustadz berikan contoh, yaitu Nabi Muhammad SAW membiarkan jual beli yang dilakukan oleh sahabat yang dalam keadaan buta. Nah, para sahabat yang lainnya bertanya, apakah boleh saya ya Rasulullah membelinya seperti itu, dan Rasulullah pun setuju, itu kan tidak masalah. Nah, itu adalah contoh hadis takririyah. Nah, mungkin nanti untuk pertemuan berikutnya nanti bisa Ustadz berikan contoh-contoh yang banyak dan lebih detail lagi, ya. Jenis hadis keempat yaitu hadis sifat atau sirah, ya. Sekali lagi, hadis sifat atau sirah yaitu hadis yang berupa penggambaran sifat-sifat Rasulullah SAW baik secara fisik maupun akhlak. Nah, contohnya penggambaran sifat-sifat Rasulullah secara fisik maupun akhlak, ya, seperti akhlaknya Rasulullah SAW, seperti bagaimana kita ketahui, ya, bahwasanya akhlak beliau itu adalah tauladan bagi kita, ya. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada dalam diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik. Nah, di situ jadi para sahabat melihat bagaimana akhlak beliau, bagaimana beliau mencantuni orang fakir miskin, bagaimana beliau mencantuni anak yatim piatu. Nah, itu adalah akhlak. Nah, sedangkan fisik beliau dan sebagainya, mungkin beliau bagaimana kata beliau ini seperti halnya memotong kuku. Seorang muslim itu harus memotong kuku, membersihkan dan sebagainya. Itu adalah secara fisik beliau rajin seperti itu. Ya, itu adalah contoh sifat-sifat Rasulullah SAW. Ya, nanti insya Allah nanti akan Ustadz lebih jelaskan lagi, ya, secara bertahap. Ya, sekali lagi diingat, nanti dicatat, ya, jenis-jenis hadis ini, yaitu pertama hadis qauliyah, hadis fi'liyah, hadis takririyah, hadis sifat atau sirah. Itu adalah jenisnya, ya, sekali lagi itu jenisnya, bukan pembagian. Kalau pembagian nanti ada lagi. Baik, kita lanjut. Nah, terus kedudukan hadis, apa maksudnya? Apa hadis ini, bagaimana sumber hukumnya, ya, kedudukan hadis ini bagaimana, ya. Jadi hadis Nabi Muhammad SAW ini menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran dalam sumber hukum Islam. Nah, jadi kedudukan hadis ini adalah yang nomor 2. Ya, kita sebagai orang muslim, kita mengambil dasar hukum yang pertama yaitu Al-Quran. Nah, yang kedua adalah sumber hukumnya yaitu hadis, ya. Jadi setelah Al-Quran, yaitu yang kedua adalah hadis. Nah, nanti adalah perpaduan di antara mereka berdua, sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau menjelang wafat, beliau bersabda, saya tinggalkan kepada umatku 2 hal, yaitu Al-Quran dan Sunnah, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, jadi patokan kita dalam mengambil hukum yang paling utama adalah Al-Quran
dan yang kedua adalah hadis ya. Kalau hadis ini seperti yang tadi kata Ustadz, jenis-jenis tadi yang diambil adalah bagaimana sumber hukum ucapan beliau, sumber hukum bagaimana perbuatan beliau, sumber hukum bagaimana ketetapan dari beliau ya, itu. Nah, baik, sekali lagi nanti Ustadz bagikan file PDF-nya, yaitu tentang pengertian hadis, jenis-jenis hadis dan kedudukan hadis. Sekali lagi pesan Ustadz harus dicatat ya, harus dicatat dengan rapi dalam buku ya. Nanti akan Ustadz periksa ya, nanti untuk pertemuan kita selanjutnya baik secara online. Mungkin itu aja dari Ustadz pelajaran kita hari ini tentang hadis. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sekali lagi ya, harus diingat bahwasanya pelajaran hadis ini adalah mata pelajaran yang salah satu dari pondok pesantren, dan kedudukan hadis ini adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Mungkin itu aja dari Ustadz, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Toyib, baik.